Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait modul manajemen bisnis. Satu, Intermediate Plantation Management Skill, yaitu yang pertama konsep bisnis dan profit, di mana bisnis adalah sebuah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Kedua, sumber daya organisasi bisnis. Sumber daya organisasi bisnis terdiri sumber daya manusia tenaga kerja, sumber keuangan investasi modal, aset fisik atau bahan baku kantor, fasilitas produksi dan peralatan, dan informasi, yaitu data yang digunakan sebagai informasi. Ketiga, tujuan dasar manajemen. Tujuan dasar manajemen itu terdiri dari dua, yaitu terkait efisiensi dan efektif, di mana efisiensi itu adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya. Sedangkan efektif adalah membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Proses manajemen terdiri dari planning dan decision making, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Kemudian organizing, yaitu menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya dialokasikan. Tiga, leading, yaitu kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi untuk bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Serta controlling, memantau jalannya organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah seorang yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, informasi yang tanggung jawab utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk mencapai tujuan. Tipe-tipe seorang manajer itu terdiri dari tiga. Yang pertama, top manager, yaitu sekelompok kecil eksekutif yang mengelola organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi keseluruhan, dan kebijakan operasi. Kedua adalah middle manager, yaitu kelompok manajer terbesar dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak atau top manager, dan mereka juga mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan manajer tingkat bawah atau first line manager. First line manager adalah manajer yang mengawasi dan mengkoordinasi aktivitas operasi karyawan. Managerial skill. Managerial skill terbagi dalam 7 manajerial, yaitu yang pertama teknikal, di mana teknikal itu adalah keterampilan khusus yang diperlukan untuk dicapai atau dipahami berkaitan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, interpersonal, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, memahami, dan memotivasi baik individu maupun kelompok. Tiga, konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. Keempat, diagnostik, yaitu kemampuan manajer untuk memvisualisasikan respon yang paling tepat terhadap suatu situasi. Kelima, communication, kemampuan manajer baik untuk menyampaikan ide maupun informasi secara efektif kepada orang lain dan untuk menerima ide dan informasi secara efektif dari orang lain. Keenam, decision making, yaitu kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan peluang dengan benar dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang. Ketujuh, time management, yaitu kemampuan manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, untuk bekerja secara efisien dan untuk mendelegasikan tepat waktu. Sistem perencanaan pengendalian perusahaan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif dalam satuan uang dan untuk jangka waktu tertentu. Kegunaan anggaran terdiri dari 4, yaitu menyelaraskan dengan rencana strategis, untuk koordinasi, 3, bagian dari pertanggungjawaban, dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Komponen anggaran operasional terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan, yang terdiri dari proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, dan risiko ketidakpastian. Kedua, anggaran biaya produksi yang terdiri dari anggaran bahan baku, work in process, dan persediaan barang jadi. Ketiga, beban SDM, administrasi dan umum yang terdiri dari biaya gaji, biaya tamu, keamanan, dan lain-lain. Keempat, beban penelitian dan pengembangan. Intermediate problem solving dan decision making. Satu, berpikir secara sistem, yaitu terdiri dari disiplin melihat fenomena secara keseluruhan, cara pandang berfokus pada pola perubahan, dan alat analisa untuk memahami suatu organisasi. Dua, lingkungan keputusan. Terdiri dari 4. Yang pertama, certainty, suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi terjadi keputusan bersifat pasti atau deterministik.
Kedua, risk. Suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi tindakan keputusan bersifat probabilistik. Ketiga, uncertainty. Suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi bersifat tidak pasti. Keempat, konflik. Suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi sifatnya sama dengan pengambilan keputusan lain, sehingga memunculkan situasi kesamaan kepentingan. Ciri-ciri analisis keputusan. 1. Adanya pengambilan keputusan yang belum dapat memutuskan langkah yang sebaiknya diambil dalam menyelesaikan suatu masalah. 2. Adanya penstrukturan analisis keputusan di mana dilakukan penjabaran terhadap semua alternatif yang mungkin dapat diambil. 3. Memasukkan bahasa besaran kemungkinan di dalam diagram keputusan yang mencerminkan ketidakpastian. 4. Menjabarkan preferensi pengambilan keputusan terhadap risiko dalam bentuk utility sehingga ekspektasi tersebut dapat menjadi dasar kriteria penetapan tindakan yang optimal. Kelima, memilih alternatif terbaik dengan memaksimumkan harapan yang dinyatakan di dalam ekspektasi utility. Demikian yang saya dapat sampaikan, saya ucapkan terima kasih.